mata uang Garuda kembali perkasa dan terkuat di Asia. Rupiah langsung melesat 0,37% ke 14.820 per dolar Amerika Serikat di pasar spot. Ini adalah rekor terkuat 2023. Sebelumnya, 14.830 per dolar AS yang dicapai pada 2 Februari lalu. Rupiah ditutup menguat 0,84% ke level Rp14.750 per dolar AS. Dengan demikian, rupiah telah menguat 5 hari beruntun dan terkuat dalam 8 bulan terakhir. Pelemahan dolar AS dipengaruhi rilis data inflasi AS yang tumbuh 5% secara tahunan, melambat dari bulan sebelumnya 6%. Selain data inflasi AS, sentimen dari dalam negeri juga terkait operasi moneter term deposit falas devisa hasil ekspor DHE. BI mulai menarik tenor jangka panjang yang bisa menahan dolar AS para eksportir lebih lama di dalam negeri. Berdasarkan data lelang terbaru yang dilakukan BI pada 11 April 2023, mampu menyerap 19,3 juta dolar AS, di mana 12,5 juta dolar masuk ke tenor 1 bulan dan 6,8 juta dolar masuk ke tenor 6 bulan. Kabar baik, lebih dari 2 juta ton pupuk bersubsidi telah digelontorkan kepada masyarakat hingga 10 April 2023. Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana mengatakan 1,2 juta ton dan 843 ribuan ton NPK telah disalurkan kepada petani. Jumlah ini setara dengan 69,5% dari alokasi sampai April, yaitu 2,97 juta ton. Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah adalah 7,85 juta ton, dengan rincian pupuk urea 4,64 juta ton dan NPK 3,21 juta ton. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 menetapkan kriteria petani yang berhak mendapat alokasi pupuk bersubsidi, yakni wajib tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian dan menggarap lahan maksimal 2 hektar. Kabar baik bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sebanyak 2,7 juta pegawai pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah menerima tunjangan hari raya. Kementerian Keuangan mencatat, terhitung sejak 4 April 2023 lalu, sudah ada 2.784.000 ASN yang menerima THR. Di instansi pusat, sebanyak 2.068 pegawai di 13.306 satuan kerja pada 81 kementerian lembaga sudah menerima THR. Sementara itu, untuk ASN di daerah, Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 716.000 pegawai di 140 pemerintah daerah sudah menerima THR. Selain itu, pembayaran THR pensiunan juga terus dilakukan kepada 3.312.000 pensiunan dengan jumlah 9,2 triliun rupiah atau mencapai 96,38% dari total anggaran. Raksasa retail Walmart kembali akan melakukan pemutusan hubungan kerja pada lebih dari 2.000 karyawan. Mereka yang terkena pemangkasan adalah para pekerja di 5 gudang Walmart di Amerika Serikat. Pengumuman rencana PHK ini hanya beberapa minggu dari peringatan yang dibuat perusahaan bahwa ada tantangan sulit bisnis ke depan. Data melaporkan PHK kali ini meliputi lebih dari 1.000 karyawan di Texas, 600 karyawan di Pennsylvania, lalu 400 karyawan di Florida, serta 200 orang di New Jersey. Walmart menyebut perusahaan sedang menyesuaikan jumlah staf di pasar tertentu untuk lebih mempersiapkan kebutuhan konsumen di masa depan. Serta PHK kali ini bukan keputusan mudah. Ini juga bukan pertama kali Walmart melakukan PHK. Pada Agustus 2022, perusahaan ini juga merumahkan 200 pekerjanya. Risalah rapat The Fed mengungkapkan negeri paman-Sam terancam resesi tahun ini akibat krisis perbankan. Meskipun Wakil Ketua Pengawas Komite Pasar Terbuka Federal Michael Barr mengatakan sektor perbankan secara umum masih sehat dan tangguh. Namun, risalah tersebut memperingatkan dampak ekonomi yang akan terjadi dari kegagalan Silicon Valley Bank dan perbankan lainnya. Para pejabat The Fed memperkirakan pertumbuhan ekonomi AS di tahun ini hanya 0,4%. Sebelumnya 3 bank kolaps, yakni Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan Silvergate Bank. Krisis perbankan di AS akibat kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed untuk menahan laju inflasi di 2%. Kolapsnya bank memang membuat The Fed membuka fasilitas pinjaman baru dan meringankan kondisi pinjaman darurat di jendela diskon. Namun, meski ada program tersebut, para pejabat The Fed melihat pinjaman diperketat dan kondisi kredit bisa memburuk.